فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Supaya dakwah ini bermaslahat, supaya dakwah itu mengena, maka seorang yang ingin berdakwah, entah mendakwai lingkaran keluarga, ataupun mungkin tetangga, ataupun mungkin lebih luas, hendaknya mengenali beberapa kaidah berikut ini. Satu, pertama, pahala didapat hanya sekedar menyampaikan dakwah. Nah, ini. Jadi, ibu-ibu sekalian, ibu jangan sampai maju mundur karena soal masalah, kok ini saya mendakwai nggak ada yang dengar. Saya udah berkali-kali ngajak ngaji kok nggak mau. Saya sudah sering banget memberikan nasihat, tapi juga masih keras kepala. Ini semua orang nggak paham kaidah dakwah. Ini yang membuat orang gampang putus asa dalam berdakwah, orang gampang jengkel dalam mengajak orang, gampang sekarang ini melarikan diri dari medan dakwah, putus. Karena apa? Merasa nggak ada hasil. Padahal hasil utama dakwah adalah pahala, dan pahala itu didapat hanya sekedar menyampaikan. Ini yang bikin siapa? Nabi Nuh itu istiqomah dakwah 950 tahun. Padahal yang ikut berapa orang, Bu? 4. Coba bayangkan. Jadi, coba bayangkan. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah 950 tahun. Dikatakan oleh Allah di dalam bukunya, lihat surat Hud ayat 40. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Tuh. Nah, di sini jumlah sedikit tersebut, kata Imam At-Tabari, jumlahnya 4. Ini. Menurut riwayat yang hanya 80 jiwa, termasuk istri-istrinya. Ya. Menurut Ka'ab bin Akbar 72 orang, dan menurut riwayat lain hanya Nabi Nuh dan 3 anaknya. Istrinya nggak ada yang ikut. Syam, Ham, Yafid. Yafid ini anak pertama. Anaknya 4. Itu pun Kan'an nggak masuk. Bahkan Kan'an ini anak dari istri yang paling menentang. Istrinya berapa, Bu? Kok nggak jawab? Takut ya? Takut kena provokator. Jadi, istri yang paling menentang, istri yang paling melawan, itu punya anak Kan'an. Dan ada istri yang menolak, tetapi tidak terlalu frontal. Anaknya Sam, Ham, Yafid. Ham, Yafid akhirnya tinggal di daerah Yunan. Itu akhirnya punya anak namanya Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Itu tinggal di daerah pegunungan Yunan, Tibet sekarang. Terus Yunan ini punya anak Mongol sama Tartar. Adapun Ya'jud Ma'jud akhirnya pada zaman Zulkarnain dikubur di dalam suatu, dibikinkan negara di bawah tanah yang terbuat dari cor-coran besi. Nah, akhirnya Mongol ini tinggal di pegunungan mewarisi adat, tradisi, dan kehidupan nenek moyangnya. Nah, Tartar tinggal di daerah pantai, pasar, dan kota-kota, dan disinyalir pada dekade 1500 sebelum Masehi, ada di antara mereka itu yang migran ke Jawa. Makanya kata Tom Raffles dan juga ahli sejarah yang lainnya, nenek moyang orang Jawa yang paling asli itu Tartar.
Tuh. Makanya kita-kita ini semua ponaannya Yajud, Majud. Masya Allah. Iya, keren. Makanya bentuknya mirip-mirip. Orang Indonesia itu satu pesek-pesek. Bentuknya bunder-bunder. Iya sama. Sama seperti orang Tibet. Cuma bedanya satu, di sana agak bening, di sini butek. Karena soal cuaca, maaf ya, cuaca. Jadi cuaca itu menentukan, Bu. Jadi menentukan, makanya di Afrika itu cuacanya itu sangat suhunya panas dan juga kencang anginnya, maka membuat orangnya kayak seperti itu. Di Eropa karena sangat dingin, hidungnya mancung-mancung tinggi-tinggi. Nah, di Cina memang tidak terlalu, tetapi nggak bikin hidungnya mancung, tetapi kulitnya putih. Di Indonesia, suhunya sepoi-sepoi basah nggak jelas. Panas nggak jelas, dingin nggak jelas. Akhirnya bentuknya pun nggak. Oke. Ini bukan penghinaan ya. Jadi seperti itu. Dan memang betul, Bu. Kata Imam Ibnu Khaldun, cuaca itu mempengaruhi watak, tabiat, dan sifat seseorang, termasuk juga karakter tubuh seseorang. Ya. Karakter, sifat, ya. Kenapa Nabi itu banyak diutus di Timur Tengah? Karena wataknya di sana sedang, makanya membuat cuacanya itu sedang. Dingin nggak terlalu dingin, panas nggak terlalu panas. Makanya membuat wataknya sedang, tabiatnya sedang, perilakunya juga sedang. Sehingga dia itu lebih berperilaku i'tidal, yaitu apa? Sedang. Adil, bagus, dan yang lainnya. Nah di sini, yaitu tadi, banyak nggak jelasnya. Nah, anak yang kedua itu namanya Sam, tinggal di daerah dulu itu Somalia, sekarang itu Irak. Yang di dalam bahasa Latinnya itu Semit. Nanti melahirkan diantaranya Nabi Ibrahim. Ibrahim melahirkan Ishak, Yakub. Ismail. Makanya orang-orang Yahudi ini paling terdepan mengklaim turunan Semit. Makanya siapa saja yang sekarang ini menyakiti orang Yahudi, maka serangannya adalah antisemit. Termasuk kemarin Netanyahu diputuskan untuk ditangkap, itu pun isu yang digulirkan apa? Antisemit. Nah, kemudian anak yang ketiga namanya Ham, itu tinggal di daerah Afrika. Dan di antara anaknya adalah Sudan, yang akhirnya negaranya namanya Sudan, dan sampai hari ini nama itu masih ada. Ini yang masuk Islam. Cuma di antara sekian anak cucu, yang paling bagus mewarisi ilmu perkapalannya adalah cuma satu, yaitu Tartar. Bahkan pada zaman itu mereka sudah bisa membuat kapal yang muatannya itu 200 sampai 300 sehingga bisa menyeberang pada ini Samudra India walaupun melalui pantai, menyisir pantai, tidak mungkin ke tengah. Tuh. Ini, Bu. Jadi wa ma amana ma'ahu illa qalil. Bahkan disebutkan di dalam surat Yasin. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Ada sebuah negeri yang di sana Allah utus 2 nabi, didustakan, tambah lagi 1, didustakan. Jadi nabinya itu 3, semuanya ditolak, diusir, bahkan sambil mengusir mereka melakukan apa? Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sambil ngata-ngatain, sungguh kalian ini sialan. Kami ini sial karena kedatangan kalian. Sungguh kalau kalian tidak menghentikan dakwah ini, maka
kami akan lempari batu kalian dan kami akan siksa seberat-beratnya. Coba. Dan akhirnya betul itu dilakukan. Akhirnya Nabi itu terusir. Akhirnya dibantu oleh seseorang. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qawmi ittabi'ul mursalun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Apa yang terjadi, Bu? Satu orang ini akhirnya diinjek-injek sampai sekarat, keluar tuburnya, kemudian dilempar ke sumur. Itu. Nah, ibu pernah dilempar ke sumur? Paling juga diomongin, itu aja sudah mengkeret. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi itu semua tidak membuat mereka itu patah arang. Tidak membuat mereka itu berhenti berdakwah. Bahkan Nabi Nuh di akhir daripada misi selesai, Allah berikan titel apa? Allah berikan gelar apa? Innahu kana abdan syakura. Masya Allah. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Itu. Jadi kalau sekarang dapat penentangan dari suami, umpamanya dari mertua, umpamanya dari besan, umpamanya itu kecil. Paling banter itu diomongin. Paling banter itu buang muka. Ini orang apa sih? Bayangkan sekarang ini kalau kita lihat kaumnya Nabi Nuh, kaumnya tadi itu yang ada di dalam surat Yasin, Ashabu Yasin. Bagaimana sekarang ini perlakuan orang-orang Arab terhadap Rasulullah ketika berdakwah ke Taif? Gak ada apa-apanya kita. Kalau kita lihat seperti ini, kita itu makin istiqomah. Dan intinya kita itu bukan mencari pujian, bukan mencari aplaus, apalagi bertabur bunga pujian. Bahkan kalau orang itu sudah mencanangkan dakwah, ibu-ibu telah menjeburkan diri ke dalam kawah Condro Timuko, yang di situ isinya semuanya adalah fitnah. Makanya betul kata Rasulullah, huffatin naru bisyawat wa huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak enak, neraka syahwat. Gak ada yang enak. Salat malam, bangun tahajud, ya, butuh perjuangan. Infak, sedekah, butuh perjuangan, semua gak enak. Enaknya orang kan dikasih, ya enggak? Kok nggak jawab? Iya, coba kalau dapat berita dari suaminya, insya Allah nanti saya trampel 10.000, Masya Allah. Oh, Masya Allah itu. Jingkrak-jingkrak. 10.000 tambah 0,3 maksudnya. Itu. Makanya dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan di sini ini ada pengondisian, pengendalian. Tapi kalau sudah kena semua nikmat. Ya, nikmatnya orang jihad. Padahal sakit. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, Abu Dujana itu melindungi Rasulullah dari tombak panah itu, dirangkul, dimasukkan ke dalam lubang, itu punggungnya itu seperti landa, tertancap pedang panah tombak. Tapi dia tidak pernah merasa apa-apa. Bahkan yang ada adalah bagaimana Rasulullah selamat, bahkan tancapan ini semua nggak berasa.
Coba bayangkan bagaimana Hamzah ibnu Abdul Muthalib dimutilasi. Bahkan Tolhah bin Ubaidillah yang berperang seperti perangnya 14, itu kata Rasulullah, kalau kamu ingin tahu orang mati syahid masih hidup. Kenapa, Bu? Karena sudah mustahil dia itu kalau hidup. Karena semua sudah luka. Bahkan tangan satunya itu tertebas pedang musuh, itu tinggal daging sedikit, itu dipotong, dibuang. Ngerepotin aja. Kemudian perang dengan tangan satu. Di perang Uhud. Akhirnya yang sahabat Nabi itu tinggal 14 tok. Bisa memulihkan keadaan dan akhirnya menang kembali. Kenapa itu semuanya ringan? Karena sudah ada ketulusan di dalam berjuang. Keikhlasan di dalam menghadapi rintangan. Dan keikhlasan di dalam pengorbanan. Anak kasih perbandingan aja Ibu, nggak jauh-jauh. Orang itu kalau ikhlas, berat jadi enteng. Mudik, macet 20 jam. Cengar-cengir itu. Mas, emang, nggak repot. Udah mas, biasa. Tahunan seperti ini. Nyaman. Mereka nikmati. Bahkan hanya perjalanan Jakarta Pekalongan, Bu, itu 20 jam. Apalagi Jawa Timur itu pun Masya Allah ketawa ketiwi, riang, ya, dinikmati, menjadi kebahagiaan tahunan yang itu dinikmati oleh banyak orang Indonesia. Kenapa? Karena itu dia lakukan secara ikhlas. Makanya betul kata Rasulullah, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak gampang kesel. Ibu cek aja. Masa nyuci, nyapu, ngerjain macam-macam kerjaan rumah tangga, ngasuh anak. Kalau udah nggak ikhlas, ya Allah, mandi aja. Belum mandi, mandi aja. Itu, aduh, belum mandi. Aduh, belum masak. Semua pekerjaan. Jangankan dia tusuknya kunde, ya kan gitu. Ketusuk jarum aja itu, Masya Allah, jeritnya, itu sampai tetangga sebelah dengar. Karena nggak ikhlas. Ya. Nanti tersinggung sedikit, ngamuknya Masya Allah. Sakit sedikit, ngumpatnya Masya Allah. Itu kalau nggak ikhlas. Walaupun kadang-kadang soal cerewet pendiam itu bukan tanda ikhlas, itu watak. Ada yang pendiam tapi mangkelan. Itu ada orang Masya Allah kelihatan baik, pendiam, tapi sedikit masalah pulang nyantet. Kan repot juga, kan gitu. Ya. Jadi repot juga. Ngambek, nggak nyapa sampai 2 bulan. Tapi memang ada orang pendiam sama cerewet ini rata-rata, tapi dominannya gini. Rata-rata perempuan itu cerewet. Kecuali yang ditakdirkan Allah pendiam. Atau memang bisu. Makanya pernah ada seorang ngeluh. Ustaz, istri saya itu repot, Ustaz, capek saya. Cerewetnya setengah mati. Lah antum dulu ta'arufnya gimana? Kok baru ngeluh sekarang? Kalau antum mau nikah sama perempuan yang nggak cerewet, nggak nuntut, nggak bising, ya kawin aja sama orang bisu. Atau kawin sama tiang masjid, itu kan gitu. Ya namanya wanita semua begitu. Nah kedua, gini mas, orang cerewet itu plus minus, memang bikin spot jantung iya. Tapi positifnya satu, orang cerewet itu cerdas.
Orang cerewet itu tanggap. Orang cerewet itu cekatan. Orang cerewet itu kalau kerja itu tuntas. Oh itu Masya Allah, nyapu itu subhanallah. Sampai suaminya itu tiap seminggu sekali beli kaos kaki. Wah, nggak beres ngeletainnya, masuk tong sampah. Itu terus tanggap. Itu, tapi ya gitu, Masya Allah nyapu di rumah sendiri aja. Itu sama orang mana itu, rame. Dikiranya ada tamu di rumah, ternyata sendiri. Semua disebutin, coba bayangin. Itu adiknya, kakaknya, anaknya disebutin. Dikiranya ada di rumah semua. Bu, lagi sama siapa bu? Sendirian. Itu si Sutonoyo disebutin semua. Ternyata apa? Pelampiasan. Biasa itu. Tapi itu tadi, tanggap. Sebelum ada sesuatu harus mengerjakan apa. Pendiam juga begitu. Ada positifnya, alhamdulillah hidup itu selalu langsam, tenang. Ya, tapi saking tenangnya itu, waduh. Rumah kayak kapal pecah, tenang. Ada tamu belum dibikinin teh, tenang. Ada gempa aja tenang. Masya Allah. Jadi yang paling penting bagaimana kita itu bernegosiasi, bagaimana kita itu berinteraksi, terus kemudian menerima kenyataan. Ya udahlah, istri cerewet, anak anggap seperti siaran radio tablek akbar gitu aja. Oke, sekarang selanjutnya. Masya Allah Bu ya. Di sana ada hadis Nabi. Rasulullah SAW lama usriya bin Nabi. Ketika Rasulullah itu di-Isra' Mi'rajkan, ja'ala yamurru bin Nabi. Ketemu seorang Nabi itu hanya memiliki Nabi sendirian. Ada Nabi yang punya satu kaum, punya dua kaum. Ada Nabi punya sekelompok kaum. Dan yang paling terbanyak adalah Nabi Muhammad. Intinya, yang nomor pertama ini kita closing, ibu sudah mendapatkan pahala sempurna. Asalkan ikhlas dan benar, meskipun orang yang kita dakwahi tidak mengikuti. Yang kedua, dakwah itu pasti mendapatkan cobaan. Mana ada orang yang berdakwah tidak mendapatkan cobaan? Dan cobaan itu Masya Allah. Makanya kisah para nabi itu Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kenapa ibu-ibu sekalian? Di dalam kisah-kisah para nabi itu ada pelajaran. Karena bisa saja nasib kita itu di dalam berdakwah seperti Nabi Nuh. Sudah pontang-panting berdakwah, lama kita berdakwah, nggak ada pengikut. Bisa saja juga ujian dakwah itu datang dari istri seperti yang dialami oleh Nabi Nuh, dialami oleh Nabi Lut. Bisa saja dari anak, bisa saja dari bapak seperti yang dialami siapa? Nabi Ibrahim. Dan bisa saja dari suami seperti yang dialami oleh Asia. Coba bayangkan.